beda lagi. Untuk yang prodi yang diakreditasi oleh Lamdik pada program magister dan doktor, sebagaimana di lampiran matriks penilaian, untuk program magister itu, ya, kalau mau mendapatkan skor 4, maksimal 4 semester alias 2 tahun. Ya, kan beda kan, makanya kalau SNDQ boleh 8 semester, tapi nggak dapat skor 4. Yang diinginkan oleh akreditasi itu adalah untuk program magister ini paling lama itu 4 semester atau 2 tahun. Ya, maka kalau kita melihat seperti ini, penting sekali kita mendesain kurikulum kita itu selesai selama 4 semester. Seperti itu. Ya, silakan. Sedikit Pak. Ya. Di pasca ini kita ada kerjasama dengan UM. Sementara kurikulum mereka itu sampai 52 SKS. ya. Dan kita di Indonesia ini ya standarnya kayak Bapak sampaikan tadi 36 ataupun 42. Kita kewalahan di sini, mereka suruh kalau bisa ya mengikuti kami. Ketika kita mengikuti mereka, terus kita kan mesti tumpang ini dengan itu. Bagaimana solusi kita? Terima kasih Pak. Itu yang paling gak enak sudah numpang bimbing lagi ya. Oke, kata beliau kan tumpang bimbing kan. Nah, makanya itu yang paling penting kita duduk bersama hari ini, merumuskan itu mana yang terbaik. Jadi kerjasama dengan apa tadi? UUN yang baru ini ya. Nah, yang baru ini coba nanti kita duduk bersama. Kenapa? Karena kalau kita terlalu diskusi lagi Bang. Ya, karena kalau terlalu mengikuti yang itu, kita nggak akan bisa mengikuti yang ini dengan masa ini. Kalau yang tadi berapa semester Bang? UUN? 2 semester atau 2 tahun? 2 tahun ya? 2 tahun 52 SKS. Satu tahun pertama 3 semester, 3 Kan standar rata-rata bentuknya 2, paling 4. 4. Ya, nanti coba kita diskusikan lagi nanti. Oke, berbeda, nah betul. Nanti kita bahas boleh nanti nanti berbahas nanti. Itu khusus nanti. Itu kalau namanya itu sudah apa namanya itu? Iya, sama. Oke, baik. Itu nanti Bang ya. Nanti kita akan diskusikan. Nah, untuk program doktor itu kalau bisa, rata-rata lulusannya itu di bawah 8 semester atau di bawah 4 tahun. Kamu ada jawabannya kok? Nih, di bawah 8 semester. Berarti maksimalnya rata-ratanya itu adalah 3,5 tahun atau 7 semester. Nah, nanti kita akan mendesain ya. Nanti kita akan mendesain kurikulumnya nanti. Nah, kami Bapak Ibu agak kesulitan di sini. Agak kesulitan untuk merumuskan bagaimana mahasiswa itu bisa lulus di bawah 4 tahun itu. Itu paling sulit. Ini rata-rata Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata itu ada mungkin yang lulusnya cepat, tapi ada juga mungkin lulusannya yang agak lambat. Tetapi mudah-mudahan mulai hari ini kita memang benar-benar mendesain kurikulum kita itu di bawah 8 semester atau di bawah 4 tahun. Oke, ini Bapak Ibu program yang bisa menurut Lamdik. Ini kemudian kalau yang di bawah Ban PT, masih ada yang prodi yang diakreditasi Ban PT. Nah ini untuk program magister, nah ini malah program magister itu diminta itu 3 semester malah atau setahun setengah. Setahun setengah sampai 2 tahun setengah maksimalnya. Jadi rentangnya adalah setahun setengah sampai 2 tahun setengah atau 3 semester sampai 5 semester. Jadi kalau Bank PT ini didesain kalau bisa perkuliahan itu ya selama 3 semester atau setahun setengah sampai kepada 5 semester atau 2 tahun setengah. Jadi rentangnya seperti itu. Jadi hampir mirip-mirip lah dengan Lamdik. Oke, kalau program doktor, nah ini program doktor hampir sama. Rentang untuk mendapatkan skor 4 itu adalah 2 tahun setengah sampai 3 tahun setengah. Jadi kalau 3 tahun setengah itu berarti 7 semester. Ya.
Jadi antara 5 sampai 7 semester. Nah, itu. Jadi sekarang kita harus mendesain kurikulumnya itu memang menurut SNDP seperti itu, tetapi untuk itu khusus untuk proses akreditasi, alangkah lebih baiknya kita memang menggunakan standar akreditasi. Kenapa? Karena bobotnya gede-gede semuanya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini kita nggak usah terlalu banyak bicara masalah apa yang disebut dengan outcome based education. Saya tidak akan membahas kenapa seperti itu karena sudah pernah kita sampaikan waktu di S1 kemarin. Dan prinsipnya adalah yang namanya disebut dengan apa? Definisi OB itu adalah clear and clear. Clear and clear. Apa yang mesti kita ajarkan itu adalah clear and clear. Kenapa? Karena yang namanya definisi outcome ini bukan hanya bicara masalah keberhasilan belajar saja, tapi yang disebut dengan OB ini apa yang mereka sudah bisa kerjakan setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Jadi bukan bicara masalah angka, kalau angka kan gampang. Tetapi setelah dia selesai itu, apa yang bisa dia kerjakan dengan keahlian dia ketika dia menempuh pendidikan di tempat kita. Contoh, proyek apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kalau menurut outcome based education itu tidak hanya bicara masalah berapa IPK-nya, nggak seperti itu. Tapi outcome based education itu menuntut setelah dia menyelesaikan pendidikan bahasa Arab di program Netizen, apa yang sudah dia lakukan? Iya, apa itu? Nih. Ya. Can do. What learners can do. After apa? Completed all of those experiences. Itu yang disebut dengan outcome based education. Itulah secara sederhana outcome based education itu adalah kurikulum yang berasaskan manfaat. Jadi pertanyaannya adalah ini ada mata kuliah nih. Tanya nih, manfaatnya apa mata kuliah bagi anak didik kita? Kalau bermanfaat, it's okay. Lah kalau tidak bermanfaat, ngapain ini? Menemuin jumlah SKS saja. Nah, itu yang disebut dengan OBE itu. Tapi nanti startnya dari mana? Startnya nanti menurut OBE itu kita mulai dari penentuan profil lulusan, turun nanti ke CPL atau capaian pembelajaran lulusan, turun nanti ke bahan kajian atau body of knowledge, turun nanti kepada mata kuliah, turun nanti kepada CPNK, turun nanti kepada sub CPNK, turun nanti ke bahan kajian, baru nanti turun ke RPS. Seperti itu startnya. Nah, mudah-mudahan start kita sampai hari ini sampai yang terakhir menyusun RPS. Tambah 2 hari. Kalau RPS 2 hari. Baru 2 hari. Baik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Maka itu yang kita sebut. Kalau kita misalnya mengajarkan filsafat ilmu, apa sih yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah dia mendapatkan mata kuliah filsafat ilmu misalnya? Setelah tahu kita manfaatnya seperti apa, gimana caranya supaya mahasiswa kita itu menguasai filsafat ilmu sesuai yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, kita harus tahu apakah dia menguasai atau tidak. Ini yang disebut dengan filsafat OBE itu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Action-nya. Baik, Bapak Ibu, ini konsep dan prinsip utama OBE, yaitu fokus pada CP-nya. Yang saya mengatakan Bapak Ibu, lihat ini, cirinya adalah backwards curriculum design, kemudian kesesuaian terstruktur. Oke, kita Bapak Ibu yang ini aja. Bapak Ibu, intinya adalah OBE ini merupakan kurikulum yang terbalik. Kurikulum yang terbalik. Kalau dulu Bapak Ibu, ini yang dulu nih. Yang dulu, zaman kita dulu lah ya, mungkin sekitar tahun berapa gitu. Yang pertama kali itu dilihat adalah bukunya, silabusnya, dosennya, nyiapin bahannya, baru nanti penilaian.
Itu dulu. Tapi kalau sekarang yang disebut dengan backward design yang berdasarkan OBE tadi, apa profil lulusannya, apa yang disebut dengan CPL-nya, juga pembelajarannya ada. Dan nomor 3, ini kita sebut dengan bagaimana cara kita menilainya. Jadi cara penilaian itu bukan taruh di akhir dalam konsep OBE itu. Dia bukan yang terakhir. Nah, Bapak Ibu nih, kalau orang pendidikan tahu nih, ini model siapa ini? Paradigma siapa ini? Tahu pasti orang pendidikan. Kalau orang pendidikan pasti tahu ini, karena sudah menjadi pelajaran umum. Model siapa ini? Ini yang disebut dengan model Dick and Harry. Ya, Dick and Harry. Bapak Ibu, kalau di slide itu, ya, inilah yang kita sebut dengan paradigma baru dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena kalau proses pembelajaran yang lama itu, ya, perkuliahan itu disusun dari materi. Itu yang lama. Tapi kata desain di Penten mengatakan bahwa nggak bisa lagi seperti itu. Yang dilihat pertama kali adalah CPL-nya. Capaian pembelajaran lulusnya seperti apa gitu loh. Baru nanti ke ujung ke sini sampai pada materi. Nah, itu yang kita sebut dengan clear and clean. Harus jelas dulu CPL-nya seperti apa. Mas, bang, itu tisu atau roti? Tisu, ya udah kayak jam sini udah kayak roti aja. Nah, kau boleh roti berarti. Oke. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu. Iya. Akar-akarnya keluar. Iya. Memang mirip roti. Iya. Nah, Bapak Ibu, salah satu prinsip OBE itu adalah harus sesuai antara apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarnya, dan bagaimana cara menilainya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, misalnya seperti ini nih. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini nggak cocok antara apa yang diajarkan dan bagaimana cara kita menilainya. Contoh, misalnya kita bicara tentang memberikan apa namanya itu penilaian atau model pembelajaran dengan PJBL. Yang kita sebut dengan PJBL itu adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis project. Tapi yang aneh ya Bapak Ibu, nanti asesmennya essay. Itu nggak cocok Bapak Ibu. Harusnya apa? Project juga gitu kan? Atau yang kita sebut dengan performance test. Nah, ini OBE-nya harus clear. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Satu Bapak Ibu lihat ya. Kalau seandainya RPS kita sudah kita desain seperti ini pada prinsipnya sudah OBE, Outcome Based Education. Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah tadi kita merumuskan CPL, sub-CPL indikatornya, maka kalau yang dulu, ini yang di sini Bapak Ibu taruhnya, materi pembelajaran. Tapi kalau RPS yang berbasis OBE, maka setelah sub-CPNK indikator, dia pasti kriteria dan teknik penilaian. Karena kita dulu, nih, desain assessment-nya, baik itu formatif dan sumatif. Dia taruh di belakang, taruh di duluan, di depan yang namanya penilaian itu. Jadi kalau seandainya RPS-nya sudah model seperti ini yang kita sebut dengan RPS sudah beracuan OBE. Dan harus linear. Linear apa? Ini kita sebut dengan kesesuaian terstruktur. Contoh, kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran yang kita sebut dengan sub-CPNK ini tertulis adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Maka indikatornya adalah siswa tepat dalam menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Lalu Bapak Ibu, ya, kriteria dan teknik penilaiannya seperti apa? Maka tidak akan cocok kalau seandainya kita sebut di sini dengan essay atau pilihan ganda, atau kita sebut dengan tes, berarti dia tidak terstruktur.
Kenapa? Karena di sini diminta menyajikan data, maka akan lebih cocok kalau seandainya cara menilainya dengan menggunakan penilaian kinerja, apa yang kita sebut dengan performance test. Mudah-mudahan RPS-nya sudah tersusun seperti ini. Atau wallahu a'lam bishawab. Mendekati kesempurnaan. Iya. Iya. Bahannya sudah ada. Letaknya aja yang berbalik. Yang paling sering nanti lihat begini. Kalau yang namanya gugus penjaminan mutu fakultas dan prodi, nanti tolong dilihat antara sub CPMK dengan indikator itu kadang-kadang berbeda. Ada nanti ada yang disebut dengan sub CPMK-nya itu nanti C3, tapi nanti indikatornya C2. Apa C3 itu maksudnya? C3 itu adalah kemampuan belajar, hasil belajar pada level kognitif nomor 3. Itu kita sebut dengan C3. Nanti sub CPMK-nya C3, tapi nanti indikatornya C2. Itu kan C2. Mohon maaf, kondisi. Yang dari pendidikan siapa di sini? Yang dari pendidikan? S1-nya sih. S1, S2, S3 boleh lah, nggak apa-apa. S1 saja. Oke, ini pendidikan. Yang non pendidikan? Oke, mohon maaf. Dan mungkin agak sedikit kalau seandainya ada pertanyaan, Prof, boleh nggak apa-apa langsung sampaikan Prof. Karena tadi informasi dari Pak Gugus ini tidak semuanya orang dari pendidikan. Nah, jadi mohon izin kalau seandainya nanti ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Nah, inilah yang kita sebut dengan contoh kesesuaian yang terstruktur dan ini tergambar di dalam RPS-nya. Termasuk diantaranya jika ada pertanyaan asesor, apakah Bapak Ibu proses pembelajarannya sudah terintegrasi dengan hasil penelitian atau PKM? Itu jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Ada di sini jawabannya. Kenapa? Karena usahakan sumber belajar atau daftar pustaka di dalam RPS kita itu menyebutkan hasil penelitian dan PKM dosennya. Dan yang itu kemudian akan kita lihat di sini materi pembelajaran Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada kode 6 halaman 10 dan sampai 40. Ini maksudnya adalah 6 ini daftar pustaka nomor 6 dan halamannya sumber belajarnya di antara nomor 10 sampai 40. Itu maknanya. Jadi kalau seandainya nanti ada hasil penelitian dan PKM dosen yang ditaruh di situ, nanti untuk proses integrasinya taruh di sini materi pembelajarannya tentang apa. Misal, kalau kita lihat di sini berarti penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik, sebutkan di sini penelitian dosennya siapa, yang penelitiannya yang kuantitatif. Nah, itu yang disebut dengan integrasi hasil penelitian dan PKM di dalam proses pembelajaran. Gitu. Jadi kalau ditanya asesor, apa buktinya? Ini Pak, RPS-nya. Bahwa ada RPS-nya. Integrasi hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran. Oke? Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, teman-teman, apa sih? Apakah kurikulum kita ini sudah OBE belum? Sudah OBE belum? Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu. Oh, kita ini kalau sudah baca buku KPT ini Bapak Ibu, itu nggak usah belajar lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah sesuai dengan buku yang ini, pada prinsipnya kurikulum kita sudah OBE, sudah Outcome Based Education. Dari mana Bapak Ibu? Pangkalnya dari mana? Harus kita rancang kurikulumnya harus berbasis outcome. Kemudian proses pembelajarannya sudah berbasis outcome. Cara menilai mahasiswanya sudah berbasis outcome. Itu yang kita sebut dengan OBC, OBLT, dan OBAE. Nah, OBAE itu. Apa Bapak Ibu di kurikulumnya nih? Nah, kurikulumnya itu Bapak Ibu yang kita sebutkan adalah harus selaras antara profil lulusan, CPR-nya, bahan kajiannya, sub CPMK-nya, RPS-nya, dan bahan ajar itu harus linear. Nah, itu harus linear.
Jadi akan susah kalau seandainya nanti CPL sampai ke ujungnya nggak ini ya. Nanti CPL-nya ada di Sigli, PL-nya ada di Sigli, CPL-nya ada di Lampung. Kemana-mana itu kan? OB-nya tak tapi kalau bisa antara CPL itu sama tuh. Misalnya CPL-nya ada di Banda Aceh, CPL-nya di Banda Aceh, kemudian CPL-nya ada di Sigli, kemudian CPL-nya ada di apa? Bukan, yang bawah dikit Langsa, terus sampai nanti ke Medan situ kan, itu baru selaras. Nah, Bapak Ibu lalu tadi nih OBLT-nya, Outcome Based Learning and Teaching-nya harus sesuai Bapak Ibu. Misal kita memiliki nama mata kuliah yang sama dengan S1, boleh nggak? S2 dan S3 sama mata kuliah dengan S1, boleh nggak? Boleh. Kajiannya itu. Bahan kajiannya, cara ngajarnya itu yang mesti beda. Kalau misalnya kita ngajar filsafat ilmu di S1 dan di S1 lah misalnya, itu bicara masalah teori. Tapi kalau S2 dan S3 enggak lagi. Kita sudah bicara masalah outcome-nya. Misal seperti apa? Kalau bicara masalah filsafat ilmu, maka yang kita kaji itu adalah hasil penelitian. Itulah Bapak Ibu, di beberapa perguruan tinggi yang kami kenal Bapak Ibu, ketika sudah S2 dan S3 itu cara belajarnya bukan seperti S1. Apa itu? Cara belajar S2 dan S3, dia mereview 25 sampai 30 jurnal, 40 jurnal. Dan itulah Bapak Ibu nanti diarahkan ketika mereka mereview 25 sampai 40 jurnal. Misalnya di S2 dia mereview 25 jurnal, di S3 mereview 40 jurnal, maka dari situlah Bapak Ibu dia akan mampu memilah dan memilih yang akan menjadi bahan kajian dia dalam menyusun tesis dan disertasi. Disitulah nanti akan kelihatan novelty atau kebaruan penelitian dia. Nah, sayangnya Bapak Ibu kami UIN dan Pakar Palembang, jadi setelah saya ini saya mau rombak lagi nih kurikulumnya. Sayangnya kami UIN, kurikulum UIN kami Bapak Ibu yang pasca itu belum merambah sampai ke sini. Belum merambah, misalnya mahasiswa itu disuruh membaca jurnal 25 sampai 40 itu belum sampai ke situ. Dan di situ letak novelty-nya. Novelty dari penelitian dia baik itu pada level tesis maupun disertasi. Ada nggak yang di sini sudah dosennya yang disuruh mereview jurnal? Ada di kami. Ada kan Prof? Kalau di program doktor, kita meminta kepada mahasiswa itu untuk mereview semestinya kan 25 minimal. Iya, minimal 25. Tapi memang ada kendala di kita. Kami baru bisa wajibkan mereka untuk seminar. Ya, Itu 7 ya. Itu ributnya setengah mati. 7 jurnal. Iya. Tapi ributnya setengah mati. Masih setengah mati ya. Jadi itu memang Ya. kalau tidak itu kita lakukan, ya pasti tidak bisa dapatkan yang namanya novelty. Betul sekali. Karena sebetulnya kami itu kan ingin misalnya kita semua Ya. agar review jurnal itu ingin membantu mahasiswa sesungguhnya. Iya, betul. Pertama dia referensi. Bisa Prof. Mungkin Ini apa namanya kaitan dengan review saya sangat menarik dalam konteks review jurnal ini. Kita di program doktor fikih modern itu meminta minimal mahasiswa itu melakukan review 25 jurnal nasional maupun internasional. Tetapi dalam praktiknya kita baru bisa menentukan 7 dan itu mengalami kesulitan mahasiswa. Kalau kita cari lagi apa faktor penyebabnya, rupanya ini juga mungkin bisa diberi gambaran. Itu mahasiswa khususnya yang sudah di sini itu belum mendapatkan format yang baku atau betul yang cepat melakukan review. Itu problemnya. Walaupun kita sudah berusaha memberikan beberapa penjelasan, kita sampaikan kalau review jurnal ini karena kan output dari disertasi itu salah satu diantaranya
menemukan teori atau embrio teori, ya, novelty atau apapun namanya yang kita anggap original. Ya. Kalau dia tidak melakukan review jurnal, hampir dipastikan tidak ada originalitas. Betul sekali. Betul. Itu ya. Ya, betul. Jadi mungkin dalam kesempatan ini kita juga ingin mendapatkan informasi pengalaman-pengalaman Pak Dr. kan, bagaimana mereka di beberapa perguruan tinggi lain. Dan kalau pengalaman kita secara internal atau tempat kita kuliah kita sudah punya. Ya. Mungkin selama ini di PT KIN. Ya. Kalau Pak Dr. kan sudah sering ke PT KIN, di mana mereka melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa doktoral untuk mendapatkan proses review yang baik. Itu satu. Kemudian yang kedua sebetulnya, saya tidak tahu juga kenapa banyak orang tak setuju, tak suka dengan review jurnal. Padahal manfaatnya banyak sekali. Pertama, dia referensi. Pasti kalau dia 20 jurnal dia review, satu jurnal 25 atau 40 referensi kali 20 itu hampir 250 referensi jadi itu satu. Kemudian yang kedua, teori yang ingin dia bangun atau dia ingin temukan itu sudah dipandu oleh sejumlah teori yang ada di jurnal itu. Yang ketiga, yang dia sebenarnya dapatkan juga, karena kita mencari originalitas dan novelty, itu logika yang dibangun per jurnal itu akan kelihatan ada perbedaan dan kesamaan. Dan disitulah dia bisa menempatkan di mana posisi penelitian dia dibandingkan dengan penelitian yang lain. Tapi ini saya tak tahu persis, ini Pak Wadil, di mana Ini bukan problem Wadil Araniri saja, Palembang juga. Ini Wadil juga, Pak. Wadil juga, ya. Sama-sama Wadil kan. Jadi ini memang, ya saya tidak tahu, tidak bisa kita buat generalisasi kan. Tapi paling tidak itu menjadi satu problem yang perlu mendapat perhatian kita pada level doktoral dan master yang lingkungan PTK. Jadi itu aja Pak Dr. yang saya sampaikan. Tapi kami sangat setuju. Ya, terus terang kami, saya bukan berasal dari dunia program studi pendidikan. Jadi mungkin kami dari ilmu hukum dan ilmu fikih. Tapi dengan adanya informasi ini kita bisa merancang. Ini kemarin kami dulu ini sekedar informasi. Kita untuk fikih modern ini problem pertama nilainya kecil itu lulusan masa studi. Ini yang kemarin kami itu ada yang dari guru. Kalau masa itu sama-sama. Jadi 2015 untuk S3 fikih itu sudah 5 orang harus fikih. Sudah selesai karena sistem. Ini 2016 ini kan sudah 14 semester ini 31 Agustus. Itu yang sudah hampir dipastikan tidak selesai itu 2. Yang sedang dalam proses penulisan itu ya baru seminar proposal, sudah mau ujian tertutup. Itu ada 4. Berarti sudah banyak proses sakaratul maut sudah banyak. Yang dekat sakaratul maut, malaikat maut sudah dekat-dekat juga jalannya gitu. Nah ini kan kalau seperti ini kami tidak bisa meningkatkan skor untuk akreditasi. Jadi barangkali ini mungkin perlu juga di pencerahan yang mana strategi-strategi ini. Kalau untuk desain rencana kurikulum dengan Pak Dr. Gelani kemarin, itu semester 3 mahasiswa doktoral yang akan rencana baru. Itu semester 3 dia sudah masuk semester 9 proposal. Jadi cuman kami ini desain kemarin 3 semester kuliah reguler, tapi pada semester 3 dia sudah menyelesaikan proposal risetnya dengan catatan review jurnal sudah dia lakukan pada semester 2. Jadi semester 3 akhir dia sudah melakukan riset secara penuh. Ya paling tidak semester 4 atau semester 5 itu dia sudah bisa menyelenggarakan ujian tertutup. Jadi itu yang sudah kami rancang dengan Pak Dr. Jelani kemarin beberapa waktu. Tapi ini belum masih ya kita mulai dari basic. Kalau ada yang tadi nanti akan kita sesuaikan agar proses penyusunan desain ini bisa berjalan. Saya pikir itu aja Pak. Siap. Makasih. Yang pertama, ini sebenarnya problem kami
juga sebenarnya problem antara Aceh dengan Palembang. Saya sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin belum perkenalan. Saya juga sebagai wakil direktur Pasar Sarjana UIN Radio Kota Palembang ya, gitu ya. Maka apa yang kami Bapak Ibu proses penyusunan kurikulumnya sudah selesai. Tapi setelah kami melihat seperti ini, nampaknya ada sesuatu juga sebelum ini diterapkan. Saya juga kayaknya mesti review dulu 1 bulan ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ke sini, Prof. Nah, inspirasinya di bagian akhir seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Tapi sebelum sampai ke sini, kita ke depan dulu. Nah, cuma memang yang nomor 2 yang ingin kita katakan bahwa bagaimana sebenarnya merubah paradigma bahwa khusus untuk program doktor ini mahasiswanya itu bukan berdasarkan jumlah secara kuantitatif tetapi kualitas. Ini yang kata Prof tadi itu bicara masalah input. Kami mohon maaf Bapak Ibu, ini memiliki kendala misalnya. Yang kita terima itu kalau di UIN Kota Palembang itu yang memang tidak memiliki pengalaman akademik. Gak punya pengalaman akademik Bapak Ibu. Jadi jangankan disuruh mereview jurnal, membuat makalah pun susah bermasalah. Oke, baik kita ini apa curahannya kita agak stop sedikit. Tapi disampaikan oleh Prof tadi sangat benar itu. Maka Bapak Ibu, ya sudah, ya jadi itu yang disebut dengan kita sebut dengan OBE seperti itu. Bapak Ibu, mesti clean and clear. Baik, kita mulai bagaimana proses evaluasi kurikulum prodi pasar sarjana. Baik Bapak Ibu, di dalam buku kurikulum pendidikan tinggi tahun 2020 itu disebutkan begini Bapak Ibu, tangga-tangganya untuk bisa kita mengevaluasi. Dimulai dari mana? Dimulai dari perancangan dokumen kurikulum, perancangan pembelajaran sampai kepada evaluasi pembelajaran. Di sini langkahnya. Kita mulai dari perancangan yang bagian awal tadi, perancangan kurikulum. Nah, perancangan kurikulum itu ada 3 tahapan juga. Pertama, perumusan CPL, pembentukan mata kuliah sampai kepada penyusunan organisasi mata kuliah dan peta kurikulumnya. Itu menurut buku panduan kurikulum pendidikan tinggi. Oke, baik. Nah, ketika merumuskan CPL atau capaian pembelajaran lulusan ada 3 yang kita mesti tetapkan. Yang pertama yang paling penting itu adalah profil lulusan. Yang kedua adalah merumuskan CPL. Kalau yang penetapan kemampuan CPL ini yang kita sebutkan adalah deskripsinya. Lalu Bapak Ibu ketika nanti membentuk mata kuliah ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Apa itu? Pemilihan bahan kajian, penetapan mata kuliah sampai penetapan bobot SKS-nya. Nanti setelah itu baru kita masuk kepada penyusunan organisasi mata kuliah dan tata kurikulum. Ini 3 langkah yang mesti kita lakukan dalam proses evaluasi. 1 Bapak Ibu, perumusan CPL. Perumusan CPL itu dimulai dari penetapan profil lulusan dan merumuskan CPL-nya. Apa definisi PL profil lulusan? Definisinya adalah peran apa yang dapat dilakukan oleh lulusan itu setelah dia selesai kuliah di tempat kita. Itulah harus selesai itu urusannya itu, karena inilah yang menjadi jantungnya. Kalau profil lulusannya nggak selesai, maka sampai ke ujung-ujungnya juga nggak akan beres juga. Oke, ini pencirian peran ya. Nah, lalu Bapak Ibu, dari mana kita bisa menentukan profil lulusan itu? Pertama Bapak Ibu, tolong perhatikan ini. Profil lulusan itu bisa kita peroleh lihat dari visi perguruan tinggi, visi UPPS-nya, dan saya lupa di sini terakhir ini, visi keilmuan pengetahuannya. Mau jadi apa? Ya udah, udah kayak gini aja ya, silakan. Kalau mahasiswanya sudah bekerja di mana? Hah? Ya, itu yang sudah bekerja nggak apa-apa. Ini kan yang kita tentukan adalah kalau dia belum bekerja. Nggak apa-apa. Ya, jadi Bunda, jadi bedakan antara pekerjaan dengan profil. Ya. Profil itu
adalah peran, belum tentu pekerjaan. Nah, ya, jadi yang disebut dengan profil itu adalah peran dia, bukan pekerjaan. Maka dari peran itulah kemudian timbullah yang kita sebut dengan pekerjaan. Begitu Bunda. Oke, baik. Nah nanti Bapak Ibu misalnya visi perguruan tinggi, UPPS, ya kan, dan visi keilmuan bisa juga diperoleh dari tracer study. Ini ada visi keilmuan media. Kemudian yang ke sini ini apa ini? Oh ya, masukan dari pihak internal dan eksternal. Kemudian nanti kesepakatan konsorsium dan jangan lupakan jenjang KKN-nya. Di mana magister jenjang KKN-nya level 8. Kalau doktor 9. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Saya berikan contoh satu. Visi perguruan tinggi, visi pasca sarjana, visi keilmuan yang ada di Polri pasca sarjana, dan ini kemudian kita jadikan profil lulusan pada setiap prodi pasca sarjana. Dan kemudian nanti deskripsinya kita sebutkan keunikan, keistimewaan atau distingsinya seperti apa. Nah, ini ini visi UIN Arraniri, ini visi pasca sarjana. Ini saya ambil dari website. Mudah-mudahan tidak salah, tapi kalau salah tolong luruskan. Oke. Dan ini visi prodi PAI program doktor misalnya. Nah Bapak Ibu kita mix, ya kan? Ini sebagai contoh. Ini menjadi Universitas Islam Negeri Arraniri yang modern, profesional dan andal misalnya. Apa yang disebut dengan profesional di sini? Ya kan? Ini ada distingsinya nih. Apa itu? Membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul. Nah, ini kan? Jadi kata-kata kunci ini turun juga di visinya pasca sarjana. Turun juga misalnya di visi prodi. Nah, ini yang kemudian kita mix akan menghasilkan profil lulusan pada setiap prodi yang ada di pasca itu. Lalu nanti deskripsikan keunikan, keistimewaan atau distingsinya. Oke, seperti ini. Mana Bapak Ibu ingat bahwa program doktor ini ada di level 9 dan untuk yang register ada di level 8. Oke, baik. Ini Bapak Ibu contohnya. Contoh profil lulusan program doktor. Apa profil lulusannya? Akademisi, ilmuwan, dan pengambil kebijakan. Nah, ini makanya Bunda, profil lulusan ini bukan bicara masalah pekerjaan, tapi peran dia. Nah, peran dia. Saya boleh saja akademisi, peneliti, dan pengambil kebijakan. Boleh, silakan. Nah, lalu Bapak Ibu, ini kita sebut dengan deskripsi tadi ini. Nah, saya merah-merahin Bapak Ibu. Ya, kata kunci dari program lulusan program doktor dan magister ini Bapak Ibu, apa itu kata kunci yang merah? Riset. Jadi S2 dan S3 itu proses pembelajaran itu sudah berbasis riset. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ini pengakuan nasional dan internasional. Apa itu? Publikasi, seminar. Itu sudah mainan S2, S3 itu. Maka yang tadi disampaikan oleh Prof tadi, kalau seandainya masih ada problem terkait dengan review, nah itu segera diatasi itu. Karena ini terkait dengan tadi nih KKN ini level 9-nya untuk program doktor. Nah ini Bapak Ibu, ya. Kemudian ilmuwan. Nah Bapak Ibu ada istilah pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Itu mainannya S3 tuh. Sependek pengetahuan kami Bapak Ibu, di kami saja itu pendekatannya masih mono. Masih mono. Padahal deskripsi lulusannya S3 itu pendekatannya inter, multi, dan transdisipliner. Lah, ini dapat dari mana Bapak Ibu? Inter, multi, dan transdisipliner ini. Inilah rumusan KKN level 9. Sudah amanahnya seperti itu Bapak Ibu. Contoh, ini kita lihat ini Bapak Ibu ini. Bapak Ibu nanti buka di Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKN. Ini level 9 ini. Jadi Bapak Ibu ini jelas riset, inter, multi, dan transdisipliner, pengakuan nasional dan internasional. Jadi
pendekatannya sekarang ini untuk disertasi ya itu tidak lagi mono, tetapi sudah inter, multi atau trans di sini. Jadi kalau CPL-nya nanti kurang terkait yang ini untuk khusus program S3, tolong perbaiki. Nah, karena ini apa? Karena ini amanah undang-undang. Lagi Bapak Ibu, amanah undang-undang Bapak Ibu. Nanti sudah kita sampai di sini. Program magister dan doktor, apa Bapak Ibu? Di sini selainnya tertulis apa Bapak Ibu? Program doktor merupakan program pendidikan akademik yang diperuntukkan. Yang di sini Pak? Iya, Yang di bawah? Oh, yang bawah. Iya, yang bawah. Program doktor. Program doktor merupakan dan menetapkan Ya, mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana bersama dengan meningkatkan meningkatkan kemampuan dan mandirian sebagai filosof. Oke, dan cukup. Nah, kalau filosof itu harusnya di S3 mata kuliah apa? Filsafat. Filsafat apa? Filsafat ilmu. Maka ini sebenarnya wajib di seluruh S3 ada mata kuliah filsafat ilmu. Karena ini amanah undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2012. Ini pasal 20 ayat 1 dan 2. Jadi S3 PAI sebaiknya ada filsafat ilmu, hukum ada juga filsafat ilmu, fikih juga ada filsafat ilmu. Karena ini membangun fondasi keilmuan mahasiswa S3 sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, saya Bapak Ibu setelah membaca ini pulang saya mau membaca. Saya tak berjadi, udah jadi itu. Dan mau obat lagi. Iya. Nah, sesuai perubahan. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, saya sudah sedikit mengintip desain struktur kurikulumnya yang S3-nya yang UIN Arandiri. Ada prodi yang ada mata kuliah filsafat ilmu, ada yang nggak ada. Yang S3. Kalau misalnya kita nanti filsafat ilmu dan filsafat hukum, nanti di bahan kajiannya di filsafat ilmu. Enggak, lebih baik filsafat ilmu nanti cabangnya hukum, lain-lain itu. Seperti itu. Jadi induknya yang diambil. Cuma yang paling penting adalah Bapak Ibu, mohon maaf, tolong nanti ketika ada mata kuliah filsafat ilmu, tolong nanti pas pembelajarannya jangan bicara tentang teori. Apa filsafat ilmu? Itu S1, S2, S3 mainannya sudah review. Iya, aliran filsafat ini. Yang kata profesor nggak bicara seperti itu lagi. Filsafat ilmu pada tataran S3 dia mengarah kepada riset. Ingat itu kata kuncinya adalah riset. Jadi hasil risetnya itu yang dievaluasi, yang direview, yang akan menghasilkan novelty. Itulah misalnya kalau kita misalnya bicara masalah filsafat ilmu pada S3, yang ngajar jangan satu orang tapi tim teaching. Jadi ada beberapa aliran ilmu di situ yang ngajar. Nah, kalau sudah beberapa aliran ilmu yang ngajar, maka kita dapatkan yang disebut dengan inter, multi, dan trans. Seperti itu. Gak apa-apa, ini kan yang tanya kita kan. Jadi gak terlalu ini, gak terlalu tegang. Nah, oke, baik. Apa? Kalau tegang jadi CPL. Iya. Iya, siap. Kemarin kita yang praktik diskusi itu di dua item. Pertama membedakan antara dengan informasi daripada deskripsi profil lulusan. Nah, ini mohon maaf yang untuk yang pasca itu sebenarnya kita sudah merevisi itu. Jadi tidak sekali ada visi yang kemarin. Visi UIN itu sudah direvisi. Sebenarnya prodi di pasca dan berikutnya belum begitu kuat. Dan prodi itu belum begitu kuat. Jadi seolah-olah tidak ada timpang gitu ya di revisinya. Nah, sekarang kita ini merumuskan profil lulusan prodi di pasca. Ya, katakanlah dalam kaitannya dengan prodi modern kita, kemudian itu sudah jelas namanya sudah ada distinksi. Tapi di profilnya tentu harus kita deskripsi profil itu kan kita harus merumuskan. Kemudian yang kedua di bahasa kata-kata tadi mungkin Profesor Doni sedikit di apakah di situ kita masukkan pencirinya di ayat. Misalnya lulusan yang mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru di bidang
ya katakanlah pendidikan agama Islam, ya oke, kemudian melalui riset yang bermanfaat untuk masyarakat manusia, lalu distinksi ini tuh misalnya kalau nilai-nilai kearifan lokal, nah, itu yang tadi sudah dirumuskan. Nah, apakah di profil utamanya, karena dulu kalau kakak ini dulu ya, mungkin makanya saya sampaikan tadi kita lompat ini, dulu kan ada istilah profil utama, pendukung. Nah sekarang ini apakah di bagian mana yang pas kita menunjukkan keunikan atau keunggulan politik? Tentu akan diwarnai di bahasa budaya. Itu satu. Yang kedua, nanti saya yang lupa tadi saya catat. Di tagihan elemen 37 PT itu salah satu yang paling sulit kita buktikan adalah dalam proses pembelajaran di magister. Itu bagaimana kita merumuskan bahasa begini, pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif. Nah, apakah kita coba ya memang pada profil itu sudah muncul penting, tapi di prakteknya ini di mana? Ini memang ini pertanyaan ke depan ya, bukan sekarang. Nanti saya tanyakan ini supaya nanti pada stage ini saya dijelaskan. Saya akan jawab yang nomor 2. Itu gampang. Itu setiap sarjana ada, register ada, dokter ada itu pertanyaan. Proses pembelajaran yang interaktif, holistik, berbasis masuk dan bla 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 itu gampang, Pak. Lihat saja di RPS. Di RPS itu akan tergambar misalnya pola interaktif, berarti dia menggunakan model diskusi misalnya. Nah, apalagi holistik, scientific, berarti dia sudah menerapkan model pembelajaran platform based learning misalnya. Jadi melihat yang seperti itu, lihatnya bukan yang tadi yang Pak Agus yang disebutkan tadi, Pak Dr. Jelani yang tadi sebutkan tadi, lihatnya ada di RPS, bukan di CPS. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, betul sekali bahwa itulah pentingnya kita memisahkan antara apa yang menjadi keunggulan, apa yang menjadi distingsi, baik perguruan tinggi, kemudian fakultas atau pasca, dan kemudian prodinya. Dan kemudian kita bisa dan bisa kita taruh dengan menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini. Di mana itu? Lihat di deskripsinya. Taruh di deskripsinya seperti ini. Lulusan yang mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru di bidang pendidikan agama Islam misalnya melalui riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan manusia sesuai dengan nilai-nilai karena dia awal sana. Misalnya nilai-nilai apa nih? Nilai-nilai sih. Nilai keislamannya mana sih? Misalnya ya oke, misalnya kita dengan nilai-nilai moderasi beragama misalnya. Seperti itu. Ya, jadi sudah tertanam di situ sebagai keunikan dan distingsinya. Nah, nanti akan kelihatan di mana? Salah satu nanti kelihatannya akan dilihat dari konteks baik itu tesis maupun disertasi. Seperti itu. Itu ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ya, profil lulusan sudah ya. Seperti ini. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau seandainya profil lulusannya sudah oke, itu nggak apa-apa. Tapi ingat kata-kata kunci di sini. Riset, pengakuan nasional dan internasional, melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Nah, seperti itu. Oke? Nah, yang kemarin nggak dapat kan? Waktu kita dengan S1 nggak dapat ini. Karena kemarin memang berilmu khusus S1. Nggak ada riset. Betul. Baik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, teman-teman, kita setelah menyusun profil lulusan, balik kepada langsung ke CPL atau kita sebut dengan standar kompetensi lulusan. Jadi SKL dengan CPL itu sama. Nah, tadi sudah dibagikan oleh Pak Dr. Jelani itu terkait dengan CPL, tapi Bapak Ibu mohon izin itu sudah benar. Itu adalah CPL sikap dan keterampilan umum, di mana sikap dan keterampilan umum itu sudah terstandardisasi melalui lampiran Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Oke. Nah ini sudah dibagikan. Ini adalah CPL pada sikap. Dan ini bahasanya apa ya? Bahasa ilmiahnya apa? Taken for granted ya. Bahasa ya given, sudah given.
Tapi ini boleh ditambah. Sudah bagus. Baik itu yang keterampilan umum dan sikapnya. Tetapi Bapak Ibu khusus untuk S2, S3 boleh saja mengambil mana yang dibutuhkan oleh program S2 dan S3 di sini. Bisa saja 2 atau 3, bisa saja 4, atau bisa saja nanti untuk yang keterampilan umumnya bisa diambil 2 atau 3 atau 4. Boleh, silakan nggak apa-apa. Jadi tidak semuanya boleh. Nggak masuk semuanya. Karena kalau di sini masuk semua membengkak mata kuliahnya nanti di sini, membengkak bahan kajiannya. Nanti seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti kebijakannya, Bapak Ibu kebijakannya, Pak, ini mesti kami masukkan semua, boleh, tidak ada masalah. Kalau seandainya nanti kebijakannya bahwa untuk kebijakan LPM di sini untuk sikap dan keterampilan umum dimasukkan semua, silakan boleh, tidak ada masalah. Ditambah lagi kan, ditambah sebagai keunikan, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau mau dipilih, boleh juga, tidak ada masalah. Jadi itu tergantung nanti kreasi dari perguruan tinggi kita masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Rupanya juga setelah kami teliti juga untuk desainnya yang ini juga ada 2 mazhab juga. Ada mazhab mengambil seluruhnya dan ada nanti mengambil mazhab yang dibutuhkan saja, baik untuk program magister dan doktor. Baik ya. Ini Bapak Ibu, ini yang kita sebut bahwa sikap dan keterampilan umum sudah given, dan untuk pengetahuan keterampilan khusus, siapa yang menyusunnya? Sebenarnya yang paling bagus menyusunnya itu adalah konsorsium. Itu yang paling bagus. Ya, misalnya konsorsiumnya ada PAI S3 atau S2. Nah kita ambil dari konsorsiumnya yang paling bagus. Kalau belum ada, ambilnya yang kedua, ketua dan sekretaris. Iya. Wanita tak mampu lima gitu. Ada nikah Allah Allah. Ada nikah tak mampu lima. Itu ya. Oke ya. Jadi nanti Bapak Ibu, yang kita rumuskan hari ini adalah pada wilayah pengetahuan dan keterampilan khusus saja. Itu yang mesti kita rumuskan. Nah, di mana Bapak Ibu? Ya, kita ngomong. Untuk CPN pengetahuan dan keterampilan khusus program magister ini mengacu kepada Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKP. Ini Bapak Ibu, sama Bapak Ibu bahwa magister itu juga pembelajaran berbasis riset juga. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan inter atau multidisipliner. Sama juga Bapak Ibu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Sama, hampir sama. Yang beda itu adalah dia tidak transdisipliner aja. Itu yang magister itu. Tapi penekannya pada bidang riset sama. Itu yang kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, kadang-kadang kalau saya lihat seperti ini benar juga ya, doktor dan magister by riset ini. Iya. Karena mereka ketika mereka bukan belajar teori lagi kan. Bahkan katanya di perguruan tinggi di luar negeri ketika mau masuk yang diminta itu kan proposal. Iya, proposal risetnya apa ini? Baru nanti setelah dia tidak menguasai beberapa ilmu diminta oleh guru besarnya atau profesornya atau pembimbingnya sit in di beberapa mata kuliah. Akan kita kan enggak, S2 S3 kan tetap belajar. Iya, kalau belajar metodologi penelitian itu ini loh yang disebut dengan metodologi penelitian kualitatif. Ini yang kuantitatif. Iya masih itu sama dengan S1 kan. Padahal kan dia sudah berbasis riset, itu kita sebut dengan review jurnal. Apa? Ya. Ya, betul. Ya, betul. Iya, betul. Maka di situ Bang letak kesulitan prodi studi Islam. Terlalu banyak konsentrasinya karena kita menyusun CPL ini. Maka sana ya. Iya, maka betul. Lebih mudah konsentrasi, betul. Oke baik, ini program dokternya juga seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini istilah interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin. Bapak Ibu mungkin sudah paham. Kalau interdisiplin itu meminjam ilmu lain
untuk menyelesaikan masalah di tempat kita. Nah, itu ya. Misalnya masalah dulu kan nggak ada psikologi pendidikan, psikologi saja, pendidikan saja kan. Jadi ketika membahas terkait dengan pendidikan, meminjam lagi ilmu psikologi yang akhirnya menjadi ilmu baru yang kita sebut dengan psikologi pendidikan. Kita sebut dengan disiplin akademik baru. Nama mata kuliahnya adalah ada juga sosiologi pendidikan. Nah, itu yang disebut dengan interdisiplin. Kalau multidisiplin, nah ini dia. Orang hukum, orang fikih, itu kan beda. Sebenarnya bahasanya sama, tapi kan bidang kajiannya berbeda. Itu digunakan ilmunya bersama-sama untuk menyelesaikan satu perkara. Itu yang kita sebut dengan multidisiplin. Kalau transdisiplin, ini melibatkan stakeholder pembahasannya. Ini kayaknya hampir seperti LC itu ya? Atau hari ini Betul. LC-nya? Iya, betul. Itu sudah transdisiplin. Nah, Iya. ya, ini pengertiannya Bapak Ibu kita ambil di Permendikbud nomor 164 tahun 2014. Itu pengertiannya di situ. Prakteknya di Karnel Ilyas. Ya, prakteknya di ya, itu kan multidisiplin tuh. Disiplin ini kan. Misalnya terkait dengan ini, bagaimana orang hukum ngomong, bagaimana orang sosiologi, kesehatan ngomong, itu disebut dengan transdisiplin. Betul sekali. Betul sekali. Anda benar. Anda benar. Nah, itu cuma sayangnya sependek pengetahuan kami di tempat kami pun itu belum banyak yang sampai ke interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin. Masih banyak mono. Ya kalau bicara masalah pendidikan, yang pendidikan aja terus. Nggak ditarik misalnya ilmu hukumnya, gitu kan. Gitu. Nah, ini yang dipinta sebenarnya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ini program magister yang kita sebut tadi bahwa karena doktor itu diminta nanti sebagai seorang filosof, maka dimungkinkan filsafat itu menjadi mata kuliah yang wajib ada pada setiap program studi, program doktor. Nah, gitu. Dan saya lihat lagi nih, nyontek lagi, tadi ada prodi yang S3 sudah mencantumkan filsafat ilmu sebagai mata kuliah, ada yang belum. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana membentuk CPR? Ah, seperti inilah. Kaji dulu peraturan perundang-undangan, lalu bisa kita membuat profil lulusan. Profil lulusan itu misalnya akademisi, ilmuwan, dan peneliti. Profil lulusannya ada pada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ini contohnya. Pengetahuan nomor 1, mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau fintech yang baru atau novelty dalam bidang penelitian atau praktek profesional melalui riset dan menghasilkan karya-karya original dan uji. Nah, seperti itu betul. Boleh nggak nyontoh seperti itu? Ya monggo silakan. Pembahasan. Iya. Kajiannya nanti ya. Iya, betul. Seperti itu. Saya silakan. Apa? Iya, ini program dokter. Mana magister? Buat sendiri. Ini contoh saja. Iya. Oke, ini program dokternya. Nanti yang magister tinggal menyesuaikan dengan apa? Dengan peraturan perundang-undangan tadi, termasuk KKNP tadi. Ini kan kita desain berdasarkan KKNP level 9. Nanti yang magister sesuaikan saja KKNP level 8. Seperti itu. Ini untuk pengetahuan misalnya. Oh, mau difoto juga, silakan Pak. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ini lagi kepengen foto kok. Iya. Iya. Kirim laporan ke profesor. Oh gitu ya. Prodinya kan lagi. Iya. Dua. Oke. TGB. Nah, ini yang contoh CPR keterampilan khusus. Nah, ini contoh ini. Nah, oke. Ini contohnya. Mampu menemukan makanya sebenarnya kalau yang udah seperti ini untuk penelitian kualitatif memang lebih cocok kalau pendekatannya dengan grounded theory. Ya, grounded theory kayaknya. Tinggal isi Wiki sebenarnya. Iya. Kita udah duluan. Kita duluan ya. Iya. Oh, oke.
Baik. Nah, ini nanti Bapak Ibu buat matriks, nanti ada di situ. Bunda belum foto ya? Sekarang saya kalau di Bunda belum foto nih bisa. Bunda selfie. Bunda selfie. Oh, Bunda selfie. Selfie murah lagi. Oke. Itu masih parah nih. Iya. Baik Bapak Ibu, ini matriksnya. Nah, kemudian pembentukan NK. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika membentuk NK itu adalah berarti kita sudah merumuskan CPL. CPL-nya kita turun nanti menjadi bahan kajian dan bahan kajiannya akan menjadi mata kuliah. Ini seperti ini Bapak Ibu. CPL 1 atau CPL-nya berikutnya akan membentuk bahan kajian 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu lihat garis-garis ini. Artinya apa? Bapak Ibu lihat nih, BK1 ada berapa garis? BK1 ada berapa garis? Ada 3 kan? BK3 ada berapa garis? 1 kan? Artinya adalah bisa saja nanti bahan kajian 1 itu membentuk 1 mata kuliah. Oke? Atau bisa saja nanti 1 BK, 1 bahan kajian membentuk 3 mata kuliah. Bisa. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, artinya adalah 1 BK itu bisa membentuk 1 mata kuliah, atau nanti 1 mata kuliah itu terdiri dari beberapa bahan kajian. Contoh, filsafat ilmu, bahan kajian filsafat ilmu, bahan kajiannya apa? Filsafat ilmu ya. Mata kuliahnya apa? Filsafat ilmu. Ya sudah, itu disebut dengan 1 mata kuliah, 1 bahan kajian, 1 mata kuliah. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini artinya gini Bapak Ibu. Andaikan Bapak Ibu telah merumuskan CPL yang baru misalnya, maka mau tak mau, suka atau tidak suka Bapak Ibu, kita harus mengevaluasi kurikulum yang lama itu sudah nyambung belum dengan CPL-nya. Kira-kira nyambung atau enggak? Di mana Bapak Ibu nanti dibuat talor-talor kayak gini. Kalau seandainya Bapak Ibu minimal 1 mata kuliah ini minimal mengandung 1 CPL sikap, 1 CPL pengetahuan, 1 CPL keterampilan umum, 1 keterampilan khusus, maka mata kuliah tersebut wajib untuk dipertahankan. Kenapa? Karena nyambung dengan CPL-nya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nanti di dalam situ hanya ada 2 atau 3, nah ini jadi masalah. Bisa terjadi perang badan ini. Karena nanti ada kemungkinan mata kuliah itu dihapus dan akan berpengaruh kepada, nah udah, senior lagi. Kapan dia guru besar lagi, dan guru besarnya ada di sini lagi. Bisa hilang gitu. Akhirnya bertahan. Kenapa tidak saya lagi gitu ya? Iya. Nah, oke, baik. Nah, setelah kita melakukan evaluasi kurikulum, ini misalnya mata kuliah yang lama rupanya berhasil dipertahankan. Kenapa rupanya mata kuliah yang lama itu sesuai dengan CPL, cuma CPL-nya aja yang belum jelas. Oke, berarti tidak ada masalah. Tapi andaikan seperti itu, yang mohon maaf ya Harus di Prof aja nyimpulin Prof. kami tidak selesaikan itu. Ada 2 atau 3 yang hilang. Oke. Bunda banyak. Oke, baik. Nah, ini nanti setelah kita sudah review dan ada mata kuliah baru, kemudian kita menetapkan mata kuliah. Bapak Ibu, pada waktu menetapkan mata kuliah, ingat 1 mata kuliah minimal 4 CPL, maksimal 8 CPL. Pas waktu pembentukan mata kuliah atau penetapan mata kuliah. Apa? 1 mata kuliah minimal 4 CPL, maksimal 8 CPL. Ya, antara 4 sampai 8. Gak boleh kurang dari 4. Gak boleh. Oke ya. Selesai Bapak Ibu, ini penetapan bobot mata kuliah nanti aja. Nah, inspirasi Bapak Ibu. Ini saya dapatkan dari presentasinya Pak Syamsul Arifin yang kemudian kita adaptasi dan sangat luar biasa Bapak Ibu. Misalnya
inspirasi struktur kurikulum program Magister ini Bapak Ibu yang sudah didesain hanya 4 semester saja seperti ini. Di stage 1 itu bicara masalah tentang metode riset, itu temanya. Dimana kalau mau mata kuliah seperti ini, metode riset, kemudian review teori, jadi ada beberapa mata kuliah yang dikajakan, kemudian kan Bapak Ibu review jurnal. Ini yang kita katakan kalau yang namanya magister itu ya 25 kurang review jurnal itu. Nah di stage 2 atau ini mohon maaf Bapak Ibu ya, tolong dirubah ya, ini semester 2 ya. Ini semester 2, tolong dirubah ya. Di slide tolong dirubah. Ini semester 2. Semester 2 itu Bapak Ibu, oke lah kita bicara masalah proposal tesis. Jadi memang bicara masalah tesis saja, proposal tesis saja. Membimbing proposal tesis khusus. Ini inspirasi Bapak Ibu ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Ya, ini inspirasi. Jadi semester 2 itu khusus untuk bicara masalah proposal tesis mahasiswa. Bimbingan terus. Sampai ujungnya atau outputnya mahasiswa memiliki proposal tesis. Kemudian di stage 3 antara semester 3 dan semester 4 ini Bapak Ibu, mulai dari seminar proposal, Bapak Ibu lihat ada bahasa publikasi. Bahasa publikasinya ada 2 Bapak Ibu, jurnal dan seminar. Kenapa mesti ada jurnal dan mesti ada seminar? Jurnal itu bicara masalah publikasi, seminar itu bicara masalah rekognisi mahasiswa. Maka mahasiswa ini Bapak Ibu didorong untuk mengikuti seminar, baik itu seminar nasional atau internasional. Betul sekali. Saya tanya Bapak Ibu di beberapa perguruan tinggi ada 2 modelnya. Model pertama, seminar itu dimasukkan dalam mata kuliah. Model kedua, seminar menjadi syarat wajib untuk mengikuti ujian terbuka. Kalau nggak salah, kemarin saya tanya dengan salah satu dosen mungkin yang pernah teman-teman yang S3. Kalau saya belum mengalami, waktu di UIJ belum mengalami. Seminar internasional itu sampai 3 kali wajib. Syahidah. Masuk mata kuliah atau syarat wajib? Nah, syarat promosi. Ada yang masukkannya dari mata kuliah. Nah, Bapak Ibu ini penting sekali nih. Makanya saya pulangnya harus masukin buku lagi kurikulum itu. Masuk ini Bapak Ibu yang disertasi seperti ini. Nah, ini kita sampai semester 5 dan 6. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya agak ini juga. Kemarin Profesor Sirozi mungkin kenal. Kawan saya. Kawan. Dia bertanya sederhana, Pak Juri, tolong kasih tahu katanya, mana lulusan mahasiswa pasca sarjana UIN dari Fatah Palembang yang dikenal di tingkat nasional. Oke. Siapa ini yang lulusan ini? Kenapa? Rupanya Bapak Ibu memang kita lemah terkait dengan publikasi dan seminar. Nggak ada memang kita ini khusus Palembang. Nggak ada yang namanya kita mewajibkan mahasiswa kita itu kalau mau ujian terbuka atau menjadi mata kuliah juga wajib mengikuti menjadi keynote speaker, menjadi lead speaker minimal 3 di tingkat internasional. Nah, mudah-mudahan ini dimulai dari Aceh nih. Walaupun internasional di Aceh, Bro. Walaupun dia internasional di Aceh, tapi internasional namanya. Kuliah Bro. Oh iya. Ya, itu jadi mahasiswanya. Mau dia mau offline, mau dia online itu tidak ada urusan. Yang penting dia ikut di seminar. Tapi seminar bukan peserta. Iya, jadi dia presenting atau apa? Ini presenter. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tanganlah buat kita semua. Ya. Memang kita di pasar sudah membuat conference Islamic Civilization. Kita berharap semua mahasiswa pasca, walaupun tidak semua, tapi 60% mahasiswa pasca mendaftar menjadi presenter. Ya.
Jadi ini juga bisa kita pakai. Dan kemarin tadi malam ada Zoom wali mungkin Iya. Zoom wali menginstruksikan banyak hal. Yang harus semua orang sebenarnya. Banyak yang berhadir dan kita membahas sekali juga tentang adanya konferensi internasional mungkin di Eindhoven di Belanda. Dan kita masih kita juga kesepakatan 2020 mengharapkan mahasiswa publik internasional atau punya posisi di internasional untuk angkatan 2020. Jadi yang lulusan kuliah dari 2020. Oke baik, itu sudah selesai penempatannya. Nanti saya kembalikan kepada Pak Briani. Sesi selanjutnya disesuaikan saja kita jam 12 kita disampaikan. Ya karena sudah mahir ditanya. Ya mahal ya. Semua sudah seperti lama. Saya kembalikan dulu. Iya, siap. Asal lambung naik. Ya, asal lambung naik. Ya terima kasih Pak Fadli. Kita berikan aplaus yang luar biasa kepada beliau ya. Saya sampaikan tadi ke Bu Fadli yang sedang getolnya mau merumuskan menyelesaikan kurikulum karena mau akreditasi. Oh, iya. Jadi dokumen itu harus jadi barang. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah insya Allah akan jadi barang ini dan kita berharap prodi lainnya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Fadli dan kita setelah ini tidak ada presentasi lagi, hanya konsultasi. Jadi insya Allah setelah makan siang kita bekerja dengan tim prodi, lalu ketika ada hal-hal yang mereka terkendala atau itu kita tanyakan ke beliau atau ya saya juga harus belajar ini karena kan mohon maaf dulu saya di LPM bersama Pak Fadli. Oh iya. Bestinya Pak Bali, Iya. cuma beliau tempat Pak Bali, Iya. saya ke Bali gitu. Oh. Nah, jadi itu menyebabkan kita nggak berjumpa. Jadi insya Allah kami juga mendapatkan ilmu yang luar biasa karena kan kalau sekarang ini istilahnya GJM kalau sementara jadi tempat ditanyakan atau dipertanya orang ya kan termasuk ya kami berkali lagi ke LPM gitu kalau kita kami tidak berarti. Jadi terima kasih insya Allah kita pada dulu ya Bapak ya kita istirahat. Isoma ya setelah itu zuhur kita sesuai dengan waktunya. Ini kita pulang Pak jam berapa Pak? Jam 4 salat asar di kampung atau di sini? Salat asar ya Oke baik berarti salat asar di sini kita sepakati ya. Berarti kita sepakati setelah makan siang kita bekerja mandiri. Jika ada hal yang terkendala kita konsultasikan dengan Pak Fadli dan template dokumen itu kan sudah dibagi. Template dokumen yang sudah dibagi oleh Pak. Excel juga. Iya, Excel juga sudah ada. Nah, yang kalau untuk memudahkan kerja itu mana yang udah dikerjakan? Mau kerja di template Excel, mau kerja di template Word, itu diserahkan. Ya, yang penting barang itu jadi. Barangnya ada. Nah, iya. Ya, gitu. Biasakan boleh masih kalian pesertanya biasakan biar meriah kita pakai mic. Karena orang juga bisa pakai mic. Pak Sila dengan Pak Iqbal berdua. Sama semangat ya kawan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Tapi Selasa di sana. Boleh kan? Buat moderasi mereka. Sama ya. Kon anjing Baik, pilih kau. dari dulu ini selalu ya ada sesuatu hal ketika menyusun mencoba evaluasi dengan itu ya terkait dengan body of knowledge ya itu kami ketika melakukan CPL kemarin kemudian mencoba bagaimana sehingga lagi pakai apa yang kita hilangkan mana yang kita bantu. Tapi karena body of knowledge untuk kami khusus prodi pendidikan agama Islam ya Kalau kuliah Islam nanti belajar belum tadi kita masuk dengan body of knowledge. tinggal dihapus kurung. Bagaimana hapus recaka? Baik. Oke, Ibu, ini yang disebut dengan body of knowledge, Ibu ya.
jadi juga. Nah, itu kalau nggak salah ini lupa saya taruh definisinya body of knowledge itu seperti apa. Tapi ada yang waktu di S1 kemarin itu ada definisinya. Tapi di dalam Permendikbud nomor 3 pasal 9 dan 4 itu adalah CPLI atau kita sebut dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dikeluarkan dalam bahan kajian. Di mana bahan kajian itu yang akan distrukturkan menjadi mata kuliah. Baik. Jadi bahan kajian itu ibu ya, itu disebut dengan fondasi keilmuan. Fondasi sebelum kita menyusun mata kuliah. Ini fondasinya apa ya? Fondasinya apa? Itu yang disebut dengan body of knowledge. Dan body of knowledge itu didapatkan dari jangan dari mana-mana, tapi dari CPL. Contoh. Contoh. Ini yang program dokter. Ini coba Bapak, ini buku. Coba. Ini mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau seni yang baru memperoleh di dalam bidang pendidikan agama Islam atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif original dan teruji. Ini bahan kajiannya apa? Supaya bisa nyampe ke sini. Ilmu pendidikan boleh, apa kita taruh di sini. Kenapa? Karena sebelum mengembangkan pengetahuan berarti dia memiliki pengetahuan tentang di bidangnya. Boleh. Apalagi? Jangan banyak. Karena lihat S2 itu bukan bicara masalah teori, tapi research. Iya, untuk mencapai ini, ya bahan kajiannya apa? Fondasinya apa? Karena kan tadi dalam bidang PAI tadi. Ya, Bidang pendidikan. Ya apa? Misalnya tadi sebutkan ilmu pendidikan, udah selesai. Ilmu pendidikan. Ya, nah ilmu pendidikan itu nanti pecah menjadi beberapa mata kuliah. Iya, betul sekali. Itu mana? Kalau yang ilmu pendidikan itu manajemen, ilmu pendidikan itu disebut dengan body of knowledge-nya. Manajemen itu mata kuliahnya, bukan disebut disiplin ya, disebut mata kuliah. Misalnya evaluasi pendidikan, ini, nah itu seperti itu. Ada lagi misalnya, apalagi sih mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di bidang. Apa yang berarti itu? Kali ini apa? Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan. Misalnya bahan kajiannya adalah metodologi penelitian. Oke, metodologi penelitian itu tonggaknya, fondasinya, mata kuliahnya apa? Bisa saja satu aja, misalnya metodologi penelitian, tapi bisa saja itu pecah. Ada misalnya analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif. Nah itu menjadi mata kuliah. Literatur review bisa jadi mata kuliah. Bisa, silakan. Termasuk misalnya itu masalah pengetahuan dan teknologi. Itu kalau misalnya kita ingin mengikludkan teknologi seperti apa? Mana? Ini. Di dalam video. Mana di P2. Ini. Filsafat ilmu. Iya, karena kan nanti dia berbagai disiplin ilmu nanti kajiannya. Bisa hukum, bisa iptek, bisa lain-lain. Oke? Siap. Nah makanya tadi, iya, ya silakan. Ini, iya silakan. Iya. Dulu Pak, mampu mengelola, memimpin, mengembangkan riset. Apakah itu perlu Sama. semacam leadership gitu? Enggak usah, karena ini bagian dari sikap, kan? Sikap itu biasanya nanti include ke dalam mata kuliahnya, boleh. Kita masukkan di sini metodologi riset, boleh juga. Di mana nanti bahan kajian yang sama, maka itu menjadi satu saja. Di sini metodologi penelitian, di sini metodologi penelitian, ada dua kan? Maka cukup ditulis satu saja. Dari dua itu, ada dua metodologi penelitian, maka bahan kajiannya itu cukup ditulis satu. Artinya ibu nanti dari sini misalnya akan dapat ada 20 bahan kajian. Tapi dalam bahan kajian itu ada 10 yang sama. Maka 10 itu saja yang dipakai. Yang samanya tidak usah dipakai. Tadi kita sebutkan di sini metodologi penelitian, di sini metodologi penelitian. Ya sudah,
Iya, berarti metodologi penelitian dan filsafat. Jadi Bapak Ibu nih, dari sini kita dapat 3 nih bahan kajiannya. Apa yang pertama? Ilmu pendidikan, metodologi riset, dan filsafat ilmu. Selesai. Iya. Oke? Ya, siap. Oke, dia sekarang apa? Saya bukan menambah, tapi ingin memperkaya pemahaman kita semua ya. Salah satu yang menjadi kesulitan kita itu berikutnya adalah menentukan bobot saya. Tadi yang belum tersinggung atau belum teriris gitu. Belum teriris. Nah ini kan mata kuliah kita di pasca itu didominasi oleh 2 SKS. Ada yang 3 SKS, tapi yang kemarin itu kita masih apa argumentasi kita sehingga itu menjadi 2 SKS, 3 atau berikutnya gitu. Sekarang mungkin itu yang perlu dijelaskan. Oke, baik. Ingat pelajaran kita waktu di sarjana kemarin bahwa menentukan bobot SKS itu ada 3 persyaratannya. Ada 3 persyaratannya. 3 persyaratannya. Oh, ini atas ya. Nah. Ya, saya menambah ya. Nah ini nih 3 persyaratan untuk menetapkan bobot mata kuliah. Yang pertama, kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran akan kita sebut dengan sub CPMK. Kemudian yang kedua, bentuk atau metode pembelajarannya seperti apa. Dan yang ketiga, keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. 3 itu yang menjadi syarat utama dalam membentuk SKS. Ingat nggak yang waktu kita belajar S1 kemarin? Ini contohnya. Sudah. Gak apa-apa lewat dikit ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, ini kita tutup dulu. Nah iya. Ini ingat Bapak Ibu? Ya, ini tadi ya. Alasan akademik penentuan bobot SKS dengan tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Oke, baik ini. Tadi kan 3 kan sub CPMK-nya, bentuk atau metode pembelajarannya, serta keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Ingat, ini dia rumus yang kita kemarin. Nih. Jika ada mata kuliah 1 ini, misalnya mata kuliah 1, lalu sub CPMK-nya ada berapa, metode pembelajarannya seperti apa, bahan kajiannya ada berapa. Ada jam belajar yang menjadi teori, kemudian praktik, ya. Misalnya, mata kuliah 1 ini terdiri dari 4 sub CPMK. Lalu setiap sub CPMK ini merupakan diskusi. Oh, ini sub CPMK 1, metode pembelajarannya cuma diskusi. Bahan kajiannya ini cuma 1, BK 1 saja. Dan jam belajarnya ini sifatnya adalah teori. Oh, karena sub CPMK-nya 1, metode pembelajarannya diskusinya ini tidak terlalu dalam, maka kemudian kita secara kualitatif judgement dari para dosen mengatakan oh ini dalam 1 semester 15 jam aja, cukup 15 jam. Yang sub CPMK 2 diskusi tapi bahan kajiannya banyak, 1 dan 3 udah dalam nih, gak mungkin ini 15 jam, hanya kita bikin 30. Ketika dijumlahkan menjadi 90, maka 90 ini kita konversi ke dalam rumus. 90 dikali 1 SKS dibagi 2,83 jam per minggu dikali 16 dihasilkan 1,99 dan dibuatkan menjadi 2 SKS. Nah, kalau kakek dulu, betul. Iya, kalau ke dalam keluasan kali panjang kali lebar kali ini itu yang dulu. Iya, warnanya beda-beda gitu kan, dibikin warna hijau, oranye seperti itu kan yang dulu. Kalau sekarang enggak, tinggal wajib. Ya Pak, isi Pak? 2 jam ya. Yang mana? Ini 2 SKS. 2 SKS. Setelah penjumlahan ini, dikali ini jam Pak, betul ini jam. Di mana ini 15 jam, 30 jam, 30 jam, dan 15 jam. Ketika dijumlahkan misalnya jadi 90
50 jam per semester, maka kemudian kita konversi seperti ini. Berarti 2 Ya, nah betul. Ya, ya jam kuliah. Ya, yang 170 menit, yang 2,83 jam per SKS. Hah? 170 menit. Ya, 1 SKS. 170 menit. Ya, betul. Maka tadi 170 menit itu ketika dikonversi adalah 2,83 jam kuliah. Ini. Nah ini. Ya. Kuliah responsi tutorial kan 170 menit. Yang proses belajar mengajar 60 menit, pembuatan 160 menit, pikiran mandiri 60 menit. Itu 120 menit ketika dikonversi menjadi jam sekitar 2,83 jam. Ya. Kemudian ini 90 kali 1 berarti kan udah 90 tuh. Tinggal sekarang 2,83 kali 16 berapa? 2,83 kali 16. Ya. Artinya 90 bagi 2,83 bagi 16 sama dengan 1,98. Kan 1,9 kan? Maka kita gunakan menjadi 2 SKS. Begitu. Itu Pak. Ya betul. Ibu jangan bilang gitu. Makanya kan tadi kan saya lewatkan dulu. Jadi intinya adalah hari ini ibu membuat profil lulusan, CPL, BK sampai mata kuliah itu aja berat. Jangan dibikin berat lagi lah. Tapi dosen nanti waktu nyusun RPS-nya nanti sampai Pasti. Maka ibu, Bapak, ketika kita menyusun bobot SKS ini sebenarnya kalau bisa melibatkan dosen yang mengajar itu. Karena ini adalah faktor, ini unsur subjektivitas dari dosen yang mengajar. Iya, judgement-nya, expert judgement-nya seperti itu. Ya, oke, baik. Ya udah, istirahat dulu. Udah, jangan sampai. Ya, udah padat nih. Oke, terima kasih, kita break dulu. Dan insya Allah kita masuk lagi pukul 13.00. Terima kasih. 13.00 di sini sedang menikmati sholat duhur. Oh iya. Baik, ada masalah kita sesuaikan ya, Bapak Ya. waktunya. Yang Karena penting- ini sifatnya alam. Ya. Ya. Yang penting jangan Ismail. Ya. Tahu Ismail? Itu kurang. Istirahat, makan, hilang. Masya Allah. Kalau di sini nggak hilang, Bro. Iya, apa itu? Kalau hilang paling ke jadi kan nggak jauh bisa kita kejar itu. Ya, terima kasih atas perhatian sangat dari luar Saya biasa jadi ini. Ismail tuh. Kita akan didampingi oleh Prof. Syahrizal. Jadi semua peserta ini ya istilahnya jaga diri dan jaga Itu semua ya. kondisinya gitu agar diakui jadi profesor insyaallah. Baik, terima kasih Prof dan juga Pak Jadi kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.